Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus khusus pada permasalahan program linier. Ada beberapa kasus khusus ya. Di sini yang pertama adalah penyelesaian optimalnya itu tidak tunggal. Ya, jadi ada lebih dari satu titik yang menyatakan nilai optimal. Kemudian yang kedua, ketidaklayakan. Ya, ketidaklayakan. Maka di sini penyelesaian ini dianggap tidak layak. Kemungkinan bisa jadi tidak ada daerah visibelnya. Kemudian yang ketiga, di sini kelebihan pembatas. Jadi ada salah satu pembatas atau mungkin beberapa pembatas yang tidak berpengaruh terhadap daerah visibelnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyelesaiannya tak terbatas. Ya. Ini penyelesaiannya bisa jadi daerah visibelnya itu tidak terbatas. Kalau kita tahu yang kemarin kita peroleh, kebanyakan daerah visibelnya itu adalah daerah tertutup. Nah, untuk kasus ini bisa jadi daerah visibelnya itu daerah terbuka. Itu. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu dari penyelesaian lebih dari satu ya. Penyelesaian optimalnya itu tidak tunggal. Nah, jika penyelesaian optimalnya itu tidak tunggal, contoh kasusnya ada seperti ini. Ya, saudara bisa baca. Ini permasalahannya. Kemudian kita ubah ke model matematikanya. Kita dapatkan fungsi tujuannya ya. Kemudian kendala untuk pemotongan waktu, kendala perampungan dan juga syarat non negatifnya. Nah, setelah digambar diperoleh seperti ini. Kita akan mencari nilai ini kurang dari ya. Berarti kan daerahnya itu kan sini. Daerah visibelnya itu sini. Kemudian setelah dicek dengan garis selidik, nah pada saat dicek menggunakan garis selidik, di sini diperoleh ini kan ada 2 titik ya, ada 3 titik ekstrim, 4 titik ekstrim. Setelah dicek dengan garis selidik, ternyata di sini ada 2 nilai yang maksimum. Yang di sini dan juga hasil eliminasi ini. Nah, maka di sini tidak tunggal penyelesaiannya, ada 2. Oke, kemudian yang kedua ketidaklayakan. Di sini ada suatu permasalahan, kemudian kita buat model matematikanya. Ini adalah fungsi tujuannya dan ini kendalanya. Permasalahannya hampir sama dengan yang atas, tapi di sini ada tambahan kendala yaitu X lebih dari sama dengan 22. Dan ada syarat non negatif. Setelah digambar, nah di sini ternyata kita tidak bisa menemukan daerah visibelnya. Ya, jadi dia tidak memiliki daerah visibel yang memenuhi ini, kosong. Nah, karena kita tahu, coba ya, kita lihat. Di sini kan X plus Y kurang dari sama dengan 25. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Ini yang sebelah sini. Ini daerahnya kan sini. Yang kita arsir yang sana misalkan. Terus ini kurang dari sama dengan 60.
daerahnya sini juga. Kalau ini dan juga dengan non negatif kan diperoleh daerahnya sini. Tapi di sini ada tambahan X kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan 22. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 22, otomatis daerahnya itu kan yang sini. Yang kita arsir yang sini. Nah, maka di sini kita tidak akan menemukan daerah bersih. Ya, kecuali dia X kurang dari sama dengan 22, kita arsir sini. Nah, berarti daerahnya tetap sini. Nah, tapi dia lebih, maka nggak bisa memenuhi ketiga ini, itu nggak ada. Daerah visibelnya kosong, jadi dia tidak memiliki penyelesaian. Kemudian yang ketiga, yaitu kelebihan pembatas. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada permasalahan dan kita ubah fungsi tujuannya ini. Kemudian ini adalah kendalanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kendala. Tambah dengan syarat non negatif ya. Sama dengan tadi, 2 ini sama ini sama. Ya, persalahan awal, tapi di sini ada tambahan. Nah, maka setelah kita gambar, ya, daerahnya kan daerah bersih sini. Dan setelah kita gambar, ternyata ini kendala tambahan ini, ya, ada satu kendala ini yang dia nggak berpengaruh. Ya, dia di sebelah sini, jadi nggak berpengaruh terhadap titik pojoknya ini, dia nggak mempengaruhi. Maka ini yang disebut sebagai ini kelebihan kendala. Ya, jadi secara prosesnya dia nggak diikutkan pun nggak bermasalah dengan daerah visibelnya ini. Gitu. Nah, maka untuk hasilnya tetap sama dengan yang dibatasi oleh kendala ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, penyelesaian tak terbatas. Nah, contohnya ini, Z-nya adalah 3X plus 2Y. Kemudian ini kendalanya. Nah, setelah digambar, diperoleh daerahnya ini. Daerah visibelnya sebelah sini. Nah, kalau kita lihat, dia kan nggak ada batasnya ini. Dia punya titik pojok. Ya, titik pojoknya ada 2. Nah, tapi batasannya sampai tak terhingga. Maka dia disebut sebagai penyelesaian tak terbatas atau unbounded solution. Ya. Nah, ini kalau dicek juga dengan selidik, tetap dia ini tidak akan pernah berhenti. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, kemudian yang ini adalah keterbatasan bukan pada nilai fungsi tujuannya, tetapi pada penyelesaiannya. Contoh permasalahannya adalah ini. Ini fungsi tujuan, kendala. Nah, di sini ada 3 titik ekstrim. 1, 2, 3. Ini ada 3 titik ekstrimnya. Nah, 3 titik ekstrim itu memiliki fungsi tujuan ini 0,300, 600. Nah, apabila kita lakukan penyelidikan dengan menggunakan garis selidik, ya. Pada waktu garis selidik itu melalui titik B, garis itu berimpit dengan garis yang persamaannya ini. Maka nilai Z-nya 600. Ini berarti seluruh titik pada garis B itu memberikan nilai K sama dengan Z sama dengan 600. Nah, dengan demikian dia mencapai nilai Z maksimumnya itu 600.
Nah, tapi 600 itu tentunya ada kemungkinan banyak penyelesaian di situ. Ya. Nah, ini akan lebih jelas sebenarnya kalau kita menggambarnya dengan menggunakan GeoGebra. Ini akan terlihat lebih jelas bagaimana seluruh kendalanya itu akan menempel di titik yang menyatakan nilainya adalah 600. Itu akan ada banyak kemungkinan. Ya, demikian untuk kasus khususnya. Ya, ada 4 jenis ya kasus khusus pada program linear. Nah, ini juga berlaku untuk variabel tidak hanya 2 sebenarnya, tapi lebih dari 2 pun juga berlaku.